Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem terus meluas. Direktur Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar menyerahkan hasil tes kesehatan 2 pasang bakal calon kepala daerah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Gianyar. Spesial hari ini, kita ajak mencicipi lawar nyawan, kuliner Bali tempo dulu. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Wayan Koster dan Nyoman Giriprasta mendaftar ke KPU Provinsi Bali pada hari terakhir. Pasangan ini datang dengan parade budaya serta sejumlah partai pendukung termasuk PDI Perjuangan. Petugas gabungan Polda Bali dan Polresta Denpasar harus menutup ruas Jalan Cok Agung Tresna untuk beberapa saat. Dalam sambutannya, bakal calon gubernur Bali Wayan Koster berharap penyelenggaraan pilkada dapat menjalankan pilkada dengan demokratis dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga untuk menyalurkan aspirasi. Hari terakhir menjadi pilihan bagi para calon untuk mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Bali. Setelah pasangan bakal calon Koster Prasta, bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyada secara resmi juga mendaftar ke KPU Provinsi Bali. Pasangan Mulia Pas ini juga berjalan kaki dari kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Tantular Denpasar dengan diiringi tarian Barong Bangkung dan Tetabuhan Bleganjur. Dalam sambutannya, bakal calon gubernur Bali Made Mulyawan Arya menyatakan kesiapannya untuk membawa Bali menjadi lebih baik. Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, yakni Made Mulyawan Arya, Putu Agus Suratnyada dan Wayan Koster Nyoman Giriprasta, menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Bali Mandara atau RSBM Denpasar hari Minggu lalu. Rumah sakit menyiapkan 46 dokter spesialis untuk memastikan dua pasangan bakal calon ini sehat jasmani dan rohani. Direktur RSBM Igusti Ngurah Putra Dharmajaya mengatakan, seluruh paslon yang akan berkontestasi di pilkada mendapat perlakuan sama saat menjalani tes kesehatan. Tim dokter butuh waktu sekitar 10 jam pada hari pertama dan kedua. Pemeriksaan untuk memastikan kesehatan jasmani dan rohani para calon pemimpin Bali untuk 5 tahun ke depan. Dua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024, Iwayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta, serta pasangan Iwayan Suyasa dan Alit Yandinata, menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Paviliun RSD Mangusada, Kabupaten Badung pada hari Minggu lalu. Pemeriksaan kesehatan merupakan syarat yang harus dijalani bakal pasangan calon yang akan maju dalam pilkada nanti. Pemeriksaan meliputi kesehatan jantung hingga kondisi kejiwaan. Jika dalam pemeriksaan nanti salah satu pasangan calon tidak lolos tes kesehatan, maka KPU akan memberikan kesempatan bagi partai politik pengusung untuk mencari calon pengganti. Lima bangunan pura dalam Sukaluih di Desa Adat Batuan, Kabupaten Gianyar, ludes terbakar pada hari Minggu lalu.
Kebakaran bangunan suci ini diduga akibat percikan api dari upacara ngaben atau pembakaran jenazah yang berlangsung di kuburan adat, tidak jauh dari lokasi pura berdiri. Walaupun percikan api yang terbawa angin, namun api cepat membesar dan membakar atap bangunan pura yang terbuat dari ijuk yang kemudian merembet dan membakar 5 bangunan pura lainnya, termasuk Balai Peselang, Balai Pengias, Balai Pengaruman, dan 2 unit Balai Gedong. Petani Subak di Kabupaten Jemberana saat ini was-was karena puluhan hektar lahan pertanian mereka terancam gagal panen akibat kekeringan. Saat ini musim kemarau panjang melanda Kabupaten Jemberana. Air yang mengalir ke Subak sangat sedikit sehingga banyak tanaman padi kekurangan air. Bila hal ini tidak segera diatasi, petani akan menelan kerugian besar akibat gagal panen. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Jemberana, lahan pertanian yang mengalami kekeringan luasnya mencapai sekitar 48 hektar. 7 hektar kekeringan ringan dan 4 hektar mengalami kekeringan berat. Penyakit cacar monyet yang disebabkan virus Mpox saat ini sudah masuk di Indonesia. Walaupun belum ada kasus penyakit ini di Bali, Pemkab Jemberana sudah menyiapkan langkah antisipasi. Dinas Kesehatan Jemberana saat ini sudah mendirikan pos pemantauan di sejumlah pintu masuk Bali yang memang berpotensi menularkan penyakit ini dari wisatawan yang masuk ke Bali. Kadis Kesehatan Kabupaten Jemberana, Imade Dwi Payana, sudah menginstruksikan petugas kesehatan memperketat kedatangan wisatawan ke Bali dengan melakukan pemeriksaan. Selain itu, ia juga meminta petugas intens memantau puskesmas dan rumah sakit. Polres Gianyar masih memeriksa Mikhail Kabulov, warga negara Rusia yang nekat merampas mobil di tengah jalan. Saat ini pelaku masih ditahan di Mapolres Gianyar. Polisi intensif memeriksa pelaku untuk mengetahui motif dia merampok kendaraan sambil menodongkan pisau ke pengemudi. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Mikhail mengaku nekat merampas mobil karena kehabisan uang. Tentu polisi tidak begitu saja percaya, karena bisa saja pelaku menggunakan narkoba sehingga tidak sadar berbuat kriminal. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.